Good morning everyone, how are you Romance level? Teacher hope all of you are healthy. Okay, now let us start our activity, our study today, but before it, teacher invite you to pray. We pray. Heavenly Father, we say thank you for your blessing, for your kindness until today. God, you know now we want to start our lesson. Please bless us and guide us. We pray for our family. Please protect them anywhere. In the name of Jesus Christ, we pray and surrender to you. Amen. Oke, langsung saja kita mulai pelajaran kita hari ini. Tematik tema A, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Hari ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah mengidentifikasi pemanfaatan kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara. Kemudian, mengidentifikasi teknik membuat patung dari bahan lunak. Yang ketiga, anak-anak dapat menulis kesimpulan dari suatu teks. Dan yang terakhir adalah membuat rencana kegiatan pengamalan Pancasila dalam menjaga tumbuhan di lingkungan sekitar. Teacher sangat yakin kamu akan dengan mudah memahami pelajaran ini jika kamu mengikutinya dengan baik. Anak-anak, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kondisi geografis? Kondisi geografis adalah keadaan suatu wilayah dilihat dari kondisinya berkaitan dengan aspek geografis, di mana aspek geografis meliputi letak, lokasi, luas, iklim, jenis tanah, dan lain-lain. Berbicara mengenai kondisi geografis suatu negara atau suatu wilayah dapat memengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan oleh negara tersebut. Begitu juga dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Secara geografis, Asia Tenggara berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Wilayah Asia Tenggara dikelompokkan menjadi negara berbentuk semenanjung dan kepulauan, di mana kenampakan alamnya berupa pegunungan, laut, sungai, dan danau. Tahukah kamu bahwa sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara agraris? Dikatakan negara agraris karena kaya akan sumber daya alam pertanian, termasuk negara Indonesia. Hal ini disebabkan oleh letak geografis negara-negara di Asia Tenggara dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga memiliki iklim tropis dan mendukung proses pertanian. Lalu, apakah setiap negara-negara di Asia Tenggara memiliki sumber daya alam yang sama? Tentu tidak. Sekarang kita akan membahas satu persatu sumber daya alam yang dihasilkan oleh setiap negara di Asia Tenggara. Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki dataran rendah yang luas, yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, yang dapat menghasilkan sumber daya alam yang beragam seperti padi, sayuran, kopi, karet, dan lain sebagainya. Kondisi geografis Indonesia berupa perairan dapat menghasilkan hasil laut seperti ikan, rumput laut, dan garam. Begitu juga dengan daerah perbukitan yang menyimpan banyak sumber daya tambang. Kemudian negara Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam. Dataran rendah di negara ini dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Filipina. Masyarakat di negara Filipina hanya memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Adapun hasil perkebunan dan pertanian seperti abaka, karet, kelapa, kayu merupakan komoditas ekspor terbesar negara Filipina. Kamboja. Negara Kamboja memiliki danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Dan di daerah sekitar sungai ini sangat subur sehingga dimanfaatkan untuk pertanian padi, umbi-umbian, jagung, dan lain sebagainya. Laos.
Laos adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut. Di negara ini, dataran rendah dimanfaatkan sebagai pertanian padi, jagung, dan tembakau. Malaysia, negara Malaysia memiliki hutan yang sangat luas. Hasil hutan yang dimiliki oleh negara ini menjadi komoditas ekspor. Malaysia juga memiliki perkebunan yang sangat luas yang menghasilkan karet, sehingga negara ini disebut sebagai penghasil karet terbesar di dunia. Myanmar. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam, contohnya tembakau, sayur-sayuran, dan juga wilayah pertambangan yang menghasilkan timah. Singapura tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik. Namun, beberapa wilayah di negara ini dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Negara selanjutnya adalah Thailand. Thailand memiliki tanah yang subur. Hasil pertanian terbesar di negara ini adalah padi. Bahkan, Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Yang terakhir adalah Vietnam. Masyarakat di negara Vietnam memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan industri. Negara ini juga mempunyai hutan yang menghasilkan kayu jati dan rotan. Kita semua pasti tahu ya, bahwa Indonesia merupakan negara yang menghasilkan sumber daya alam yang melimpah. Namun, tidak hanya itu saja. Indonesia juga memiliki potensi di bidang pariwisata dan cenderamata. Contohnya, Bali mengekspor berbagai jenis patung. Nah, apakah kalian tahu bahwa patung dapat dibuat dari bahan lunak maupun dari bahan keras? Beberapa contoh bahan lunak yang dapat digunakan membuat patung adalah tanah liat, plastisin, bubur kertas, adonan tapioka, maupun adonan semen. Nah, bahan yang mudah kita dapat untuk membuat sebuah patung adalah dengan menggunakan tanah liat. Berikut, teacher akan jelaskan ada 4 teknik yang dapat digunakan untuk membuat patung tanah liat. Yang pertama adalah teknik butsir, yaitu mengurangi sedikit demi sedikit menggunakan sudip hingga benda yang diinginkan terbentuk. Kedua, teknik pijitan, yaitu menyusun lempengan tanah liat sesuai rancangan patung yang akan dibuat. Ketiga, teknik lintingan, yaitu menyusun lintingan-lintingan kecil tanah liat. Yang keempat, teknik putar, yaitu menggunakan alat putar. Membaca merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencari informasi. Setelah membaca, kita dapat mengetahui dan membuat kesimpulan atau inti sari dari suatu teks. Ada beberapa ciri kesimpulan teks yang baik. Di antaranya, dibuat berdasarkan ide pokok dan kosakata penting, berbentuk pernyataan yang berisi tanggapan, tidak melenceng dari isi teks secara keseluruhan, dan menggunakan kalimat atau bahasa sendiri. Sekarang, teacher akan menjelaskan kepada kamu langkah-langkah dalam menentukan kesimpulan suatu teks. Langkah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah membaca teks dengan saksama. Lalu, tentukan ide pokok paragraf. Kemudian, catat atau tuliskanlah kosakata-kosakata penting dari teks tersebut. Kemudian, tuliskanlah kesimpulan menggunakan bahasamu sendiri. Coba kamu buka bukumu halaman 39, lalu bacalah teks tanaman kaya protein paragraf yang pertama. Kemudian, lihat kesimpulan yang teacher buat berikut ini. Setelah melihat kesimpulan tersebut, apakah kamu sudah memahami cara membuat kesimpulan suatu teks? Tentu sudah bisa ya. Kita harus memiliki kesadaran bahwa tumbuhan sangat penting bagi kehidupan. Maka kita harus selalu menjaga dan melestarikan tumbuhan dengan baik.
Melestarikan tumbuhan dapat dilakukan dengan bekerja sama. Sikap ini merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, kamu sebagai seorang siswa dapat membuat rencana kegiatan pengamalan nilai-nilai sila ketiga Pancasila yang dapat diterapkan di sekolah dalam menjaga tumbuhan di lingkungan sekitar. Coba perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, bergotong royong mencabut rumput di taman, membuat piket menyiram tanaman, bekerja sama menanam pohon. Nah, ketiga contoh ini merupakan rencana kegiatan pengamalan nilai-nilai sila ketiga ya, dalam menjaga tumbuhan. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita untuk video hari ini. Kiranya video ini membantu anak-anak semua dalam belajar. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas Ayo Berlatih hari ini. Sampai di sini pertemuan kita. See you next time. God bless you.